Daya manusia aparatur. 1. Seorang analis SDM aparatur diminta untuk menganalisis tingkat turnover pegawai di instansinya. Metode analisis yang paling tepat untuk digunakan adalah A. Analisis SWOT. B. Analisis regresi linear. C. Analisis Pareto. D. Analisis cohort. E. Analisis Porter's Five Forces. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa analisis cohort adalah metode yang paling tepat untuk menganalisis tingkat turnover pegawai karena memungkinkan untuk melacak pergerakan kelompok pegawai tertentu selama periode waktu tertentu, memberikan gambaran yang lebih akurat tentang pola turnover. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam mengevaluasi efektivitas program pengembangan kompetensi ASN, seorang analis SDM aparatur menggunakan model evaluasi. A. CIPP atau konteks, input, proses, produk. B. Kirkpatrick. C. ADI. D. Balanced Scorecard. E. Six Sigma. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa model evaluasi Kirkpatrick adalah yang paling sesuai untuk mengevaluasi program pengembangan kompetensi karena terdiri dari 4 level evaluasi, reaksi, pembelajaran, perilaku, dan hasil, yang komprehensif dalam mengukur efektivitas program pelatihan. Kita masuk soal berikutnya. 3. Analis SDM aparatur menemukan bahwa 30% pegawai di instansinya memiliki kinerja di bawah standar. Pendekatan manajemen kinerja yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini adalah A. Pemberian sanksi administratif. B. Rotasi jabatan massal. C. Implementasi sistem mentor. D. Peningkatan insentif finansial. E. Pengurangan beban kerja. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa implementasi sistem mentor adalah pendekatan yang paling efektif karena memungkinkan transfer pengetahuan dan keterampilan dari pegawai berkinerja tinggi kepada yang berkinerja rendah, serta memberikan dukungan dan bimbingan berkelanjutan. Kita masuk soal berikutnya. 4. Dalam menyusun analisis jabatan, seorang analis SDM aparatur menggunakan metode pengumpulan data berikut, kecuali A. Wawancara. B. Observasi. C. Kuesioner. D. Benchmarking. E. Simulasi kerja. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa simulasi kerja bukanlah metode umum dalam pengumpulan data untuk analisis jabatan. Metode ini lebih sering digunakan dalam proses seleksi atau penilaian kompetensi, bukan dalam menganalisis uraian dan spesifikasi jabatan. Kita masuk soal berikutnya. 5. Analis SDM aparatur sedang merancang sistem penilaian kinerja baru. Metode penilaian yang paling objektif dan terukur adalah A. Graphic Rating Scales. B. 360 degree feedback. C. Management by Objectives atau MBO. D. Behaviorally Anchored Rating Scales atau BARS. E. Forced Distribution Method. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Management by Objectives atau MBO adalah metode paling objektif dan terukur karena didasarkan pada pencapaian tujuan spesifik yang telah disepakati bersama antara pegawai dan atasannya, sehingga mengurangi subjektivitas dalam penilaian. Kita masuk soal berikutnya. 6. Dalam menganalisis kebutuhan pelatihan ASN, analis SDM aparatur menggunakan teknik analisis kesenjangan. Komponen yang tidak termasuk dalam analisis ini adalah A. Kinerja aktual. B. Kinerja yang diharapkan. C. Penyebab kesenjangan. D. Solusi pelatihan. E. Anggaran pelatihan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa anggaran pelatihan bukan merupakan komponen dalam analisis kesenjangan. Analisis ini berfokus pada identifikasi perbedaan antara kinerja aktual dan yang diharapkan,
penyebab kesenjangan, dan solusi potensial, termasuk pelatihan. Kita masuk soal berikutnya. 7. Seorang analis SDM aparatur diminta untuk mengembangkan strategi retensi talenta. Pendekatan yang paling efektif untuk ini adalah A. Meningkatkan gaji secara signifikan. B. Memperpanjang masa jabatan. C. Mengimplementasikan program pengembangan karir. D. Mengurangi beban kerja. E. Meningkatkan tunjangan kesehatan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa mengimplementasikan program pengembangan karir adalah pendekatan paling efektif untuk retensi talenta karena memberikan perspektif jangka panjang bagi pegawai, meningkatkan engagement, dan memenuhi kebutuhan aktualisasi diri, yang seringkali lebih penting daripada insentif finansial semata. Kita masuk soal berikutnya. 8. Dalam melakukan analisis beban kerja, analis SDM aparatur menggunakan metode A. Full-time equivalent atau FTE. B. Time and motion study. C. Work sampling. D. Delphi teknik. E. Critical incident teknik. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa full-time equivalent atau FTE adalah metode yang paling umum digunakan dalam analisis beban kerja di sektor publik karena memungkinkan perhitungan kebutuhan pegawai berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam satu posisi dibandingkan dengan jam kerja efektif tahunan. Kita masuk soal berikutnya. 9. Analis SDM aparatur sedang mengevaluasi efektivitas sistem merit di instansinya. Indikator yang paling relevan untuk mengukur ini adalah A. Tingkat kepuasan pegawai. B. Jumlah promosi internal. C. Kesesuaian penempatan dengan kompetensi. D. Tingkat produktivitas organisasi. E. Frekuensi rotasi jabatan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa kesesuaian penempatan dengan kompetensi adalah indikator paling relevan untuk mengukur efektivitas sistem merit, karena sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa pegawai ditempatkan dan dipromosikan berdasarkan kompetensi dan kinerja mereka. Kita masuk soal berikutnya. 10. Dalam mengembangkan rencana suksesi untuk posisi strategis, analis SDM aparatur menggunakan pendekatan A. Nominasi langsung oleh pimpinan. B. Seleksi terbuka. C. Talent pool berbasis kompetensi. D. Senioritas. E. Rotasi jabatan otomatis. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa pendekatan talent pool berbasis kompetensi adalah yang paling efektif untuk rencana suksesi karena memungkinkan identifikasi dan pengembangan calon pemimpin potensial berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan untuk posisi strategis, memastikan kesiapan dan kualitas calon pengganti. Kita masuk soal berikutnya. Pranata